Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat siang sahabat PKRS dan sobat PI dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini saya Muhammad Rikbi bisa menjumpai kalian semua lagi. Tentunya di edisi spesial di podcast Sudarso PKRS Podcast. Hari ini kita akan membahas banyak kembali ya informasi serta pengetahuan yang akan teman-teman spesialis yang memang bekerja di Rumah Sakit Dr. Sudarso Provinsi Kalimantan Barat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang dokter kenali dan waspadai tumor pada wajah. Nah, tentunya bersama dokter spesialis yang teman-teman mungkin udah ada lihat di sebelah saya ada seorang dokter yang cantik menggunakan pakaian yang berwarna putih ciri khas dokter ya, bersama Dokter Carolina BR Kaban, spesialis bedah mulut maksilofacial. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, apa kabarnya dokter? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Jadi dokter, siang hari ini bersama saya tentunya kita akan membahas ngobrol santai ya dokter, terkait bagaimana nih, apa itu tentang tumor pada wajah ya dokter. Nah, mungkin sobat PI dan juga sahabat PKS dimanapun kalian berada penasaran nih, ada nggak sih apa nih hubungan seorang dokter gigi? Karena kan kita ketahui ya, namanya kemarin kita udah sebar flyer tentang podcast pada episode minggu ini. Nah, Dokter Carolina ini merupakan dokter gigi, betul? Dokter gigi dengan spesialis bedah mulut maksilofacial. Nah, apa nih kolerasinya, hubungannya ya dokter dengan tumor pada wajah? Ya karena masih banyak nih masyarakat awam, bahkan saya sendiri pun kok bisa nih dokter gigi dengan hubungannya pada tumor pada wajah? Bagaimana nih dokter? Ya, terima kasih sahabat PKRS dan sobat PI. Iya, benar ya, dokter. Itu orang awam biasanya kan bingung nih, kok dokter gigi nanganin bedah-bedah. Iya, sebenarnya dokter. Itu hanya gigi. Nah, kalau dokter gigi memang ada sekolahnya, masuk lagi ke bedah mulut maksilofacial. Biasanya itu menanganin 2/3 wajah ke bawah. Jadi yang dari mata ke bawah. Cuman kadang ada yang kalau kasus fraktur sampai ke frontal. Nah, sini bisa ditanganin. Nah, itu juga termasuk yang penyakit-penyakit yang kita bahas kali ini kan tentang tumor pada wajah. Benar. Tumor pada wajah. Nah, ini pada wajah itu mulai dari 2/3 ke wajah. Oke. Gitu. Nah, tumor itu kan ada banyak nih, jenisnya ada jinak, ada ganas. Yes, benar. Jadi harus diwaspadai lah. Nah, kalau misalnya tumor pada wajah itu terlihat jelas tuh biasanya kalau dia jaringan lunak. Misalnya kulit dulu lah nih. Iya. Kita kan sering kena paparan matahari nih. Benar, apalagi Pontianak panas dokter. Panas, hari ini luar biasa panas sekali dokter. Nah, di wajah kita itu kalau terlihat ada yang kulitnya kering, kelupas, ada yang luka nggak sembuh-sembuh, ada yang benjolan merah-merah gitu ya. Tidak sembuh-sembuh dalam 2 minggu itu patut diwaspadai. Oh, bisa jadi itu bukan jerawat ya dokter? Betul, bisa jadi bukan jerawat. Jadi tapi kan kadang-kadang orang mengabaikan. Yes, benar. Jadi udah lama dari kulit nanti masuk ke sebelah dalam. Jaringan di dalam. Itu kalau tumornya itu bukan dari gigi, kan tumor itu ada 2. Yang dari gigi atau dari tidak gigi, odontogenik atau non odontogenik. Oke. Nah, kalau yang dari gigi itu biasa mengenai tulang. Tulang rahang bawah, rahang atas, jenis-jenisnya itu ada jinak, ada ganas. Iya. Yang jinak itu seperti ameloblastoma yang sering muka orang gede gitu ya. Oh, hampir yang kayak ini ya dokter, kayak gondok tapi posisinya di wajah. Iya, di rahang rahang kiri kanan atau depan atau rahang atas. Yang rahang bawah biasanya
membuat mukanya berot gitu ya. Iya, benar. Nah itu nanti kalau udah kena, rahamnya harus dibuang. Dibuang dokter, berarti Iya. otomatis juga nggak ada Rahang lagi. Wah. Karena tumornya udah menggerogoti tulang, Hmm. sehingga tulangnya habis digantikan oleh jaringan tumor. Nah, Ternyata yang begitu ya. bahayanya nih di atas. Mhm. Meskipun tumornya jinak, Mhm. tapi dia bisa masuk ke rongga-rongga di atas ini, rahang atas mulai dari ini sampai ke atas ini kan banyak rongga tuh. Mhm. Ada rongga sinus, Mhm. ada rongga hidung ya. Mhm. Nanti tumornya bisa masuk ke dalam situ. Berarti bisa ada kemungkinan menjalar ke area mata juga ya? Bisa. Dokter? Karena kan sini ada rongga ya dokter. Ada naik ke atas. Mata dengan rongga sinus kan dibatasin selapis tulang gitu ya. Kalau habis digerogotinya naik ke atas. Nah itu makanya harus rajin ini kontrol sih sebenarnya. Cuman kan masyarakat awam suka mengabaikan. Sakit gigi kan nggak bikin mati katanya ya. Nah, itu istilah awam tuh. Tapi kan sakit gigi nggak bikin mati, tapi membuat cacat hidup bisa ya kan. Iya. Jadi begitu nih sobat PI dan juga sahabat PKRS. Nah, tadi dokter Caroline juga sudah menjelaskan ya korelasi atau hubungan antara dokter gigi dengan tumor pada wajah yang akan kita bahas hari ini. Cukup menarik tema kita pada hari ini ya dokter, karena memang masih banyak orang yang belum tahu bahaya serta bagaimana bentuk dari tumor wajah ini. Karena sepengetahuan saya dokter, saya tadi udah sambil nanya-nanya juga sama ibu-ibu dari tim PKRS ya. Karena angka untuk penyakit tumor pada wajah di Kota Pontianak aja udah lumayan tinggi ya dokter. Lumayan. Nah gitu. Nah jadi buat sobat PI dan juga sahabat PKRS jangan kemana-mana, tetap saksikanlah kita pada hari ini. Kita akan membahas dan mengupas secara lengkap ya dokter terkait tumor pada wajah. Oke dokter. Tadi dokter sudah jelaskan bagaimana bentuknya. Bentuknya itu mungkin ada yang dari kecil ya dokter, seperti jerawat, bahkan sampai besar yang bisa menggerogoti wajah ya dokter. Apakah ada bentuk-bentuk lain lagi dokter yang mungkin dari kecil atau dari titik merah yang mungkin dirasa ada apa ya, ada isi tapi nggak nonjol atau gimana? Mungkinkah ada bentuk lain dokter? Iya, terima kasih. Itu tumor pada wajah ini biasanya yang sering cepat kelihatan tuh dia kalau kepapar sinar matahari. Itu di muka kita itu seperti tadi saya bilang, ada luka yang tidak sembuh-sembuh, terus atau ada yang timbul dia terus seperti ada cekungan gitu, kayak bekas jerawat tapi kok nggak hilang-hilang gitu. Terus kulitnya kok kering-kering kelupas. Nah, tapi kalau yang di dalam tulang biasanya itu tidak bisa dilihat. Berarti harus melalui Pemeriksaan. ya dokter. Jadi ketika tumornya di dalam tulang tidak akan terasa kalau tumornya belum besar. Makanya dibutuhkan pemeriksaan ronsen. Ronsennya itu ada foto rahang, namanya panoramik, CT scan. Kalau ada lagi misalnya alatnya di sini bisa MRI, USG. Sayangnya alat kita belum maksimal. Begitu ternyata bukan tanda tanyanya cukup awam dan ini ya dokter, apa ya, cukup biasa, sering banget terjadi pada orang-orang ya dokter. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bukan tumor ya dokter, karena tadi dokter ada bilang dari kulit-kulit ngelupas saja bisa jadi salah satu indikasi ya, indikasi dari tumor wajah nih. Jadi sahabat PKRS dan juga sobat TI. Nah, saya mau nanya lagi nih dokter. Nah, kenapa sih bisa terjadi tumor pada wajah selain yang tadi ya, selain terpapar sinar matahari yang sangat kuat? Iya. Jadi sobat PI, sahabat PKRS, ya, tumor pada wajah itu bisa terjadi karena giginya lama tidak dirawat. Misalnya gigi yang sudah busuk itu sudah tinggal akarnya, tumbulnya kata mereka ya, itu tidak diambil, tidak buang, padahal itu sudah mati jaringannya.
Kalau gigi udah mati jaringannya, berarti itu suatu benda asing bagi tubuh yang harus dikeluarkan. Tubuh itu akan membentuk suatu proteksi supaya kuman yang di dalam gigi itu tidak menyebar ke dalam tubuh. Itu awalnya diawali dengan di ujung akarnya itu ada jaringan bulat. Itu namanya kista periapikal. Nanti kalau nggak dicabut juga berkembang jadi kista radikular atau dentigerous. Kalau nggak diambil juga, itu nanti bisa berubah jadi amelo atau dia tetap kista unilokular atau multilokular. Nah itu nanti kalau udah besar rahangnya habis tuh. Bisa menjalar lagi ya dokter? Bukan menjalar, membesar. Membesar, dia menekan tulang sekitarnya sehingga tulang sekitarnya itu terresorpsi, terserap. Nah itu hilang tulang rahangnya. Nah udah membesar, giginya tadi yang tidak diambil, jadi rahangnya bisa menjadi mengalami tumor yang terinfeksi. Karena gigi yang sudah mati itu sumber kumannya di situ. Oh iya benar. Gigi itu kan ada salurannya ke dalam, saluran akar. Itu benar. Ada bakteri. Minggu lalu sudah dibahas juga sama dokter Devi, jaringan itu ternyata walaupun tipis tapi banyak banget ya. Banyak. Nah itu di situ kuman yang berkembang itu ada bakteri anaerob, ada aerob. Anaerob itu dia berkembang tanpa udara. Dalam tulang. Nah itu kalau udah berkembang itu udah kistanya terinfeksi, tambah besar lagi. Nah itu lama-lama kan dia mengiritasi jaringan situ jadi ganas bisa. Tuh. Wah, begitu ternyata. Jadi lumayan ini ya dokter, berawal dari gigi yang kita seorang manusia yang tidak merawat gigi. Iya. Bisa sampai menjalar atau apa ya, bisa dikatakan ini ya dokter, menembus ke jaringan-jaringan lain yang menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan kayak gitu. Iya. Padahal biasanya ya sakit gigi pada umumnya ya dokter, tapi ternyata bisa menimbulkan penyakit lain yang lumayan seram ini dokter ya. Iya. Dan bisa mengganggu kehidupan. Benar kata dokter tadi, memang sakit gigi kita masih hidup. Iya. Tetapi kehidupannya bisa jadi cacat kalau memang tidak kita periksa, kemudian tidak kita rawat kayak gitu ya dokter. Iya. Jadi bukan hanya dari sinar matahari ya Sobat PI dan sahabat PKRS, tapi tadi melalui gigi yang busuk, gigi yang tidak dirawat bisa juga menimbulkan efek terjadinya tumor pada wajah ini. Nah dokter, selanjutnya ada nggak sih penyebab yang paling beresiko terjadinya tumor pada wajah ini? Ya Sobat PI, ini tumor pada wajah itu pada umumnya untuk pastinya sekali penyebabnya belum diketahui secara pasti. Ya. Tapi ada faktor predisposisi yang tadi seperti saya bilang, itu dari giginya tidak dirawat, kemudian atau dia pernah kena benturan trauma. Karena ada beberapa kasus itu anak-anak 8-9 tahun itu datang dalam keadaan ada tumor di rahangnya. Tumornya itu jinak sih, kista masih. Kista itu dia seperti balon, dalamnya ada cairan. Jadi kayak balon berisi cairan di dalam tulang. Di dalam tulang tadi. Iya. Jadi ditanya riwayatnya jatuh dari sepeda sebelumnya. Kebentur. Biasanya kalau dia kebentur itu kadang di bibirnya muncul benjolan. Kalau yang di bibir biasanya itu karena penyumbatan kelenjar ludah perifer. Jadi dia membesar di bibir. Di pipi juga bisa. Kadang di bawah lidah. Bawah lidah itu kadang lidahnya terangkat. Warnanya kebiru-biruan, itu kelenjar liurnya kesumbat. Iya, bisa jadi karena infeksi atau karena benturan juga, atau dia tertusuk duri ikan. Wah, berarti bisa ada indikasi juga ya dokter? Ada. Waduh, nih berarti Sobat PI dan sahabat PKS lumayan hati-hati ya kalau makan
jangan barbar lah kalau anak zaman Iya, sekarang ya dokter, sobat PKS. pelan-pelan dinikmati kayak gitu. Iya. Waduh, ternyata lumayan nih sobat BI dan sahabat PKRS, kita dapat ilmu baru yang disampaikan sama dokter Karoli. Ternyata makan aja jangan sampai terkena apa ya, tulang-tulang, mungkin kita makan Iya. ikan tertusuk, atau makan bisa ya dia aja ya dokter, makan ayam Ayam. tulangnya tajam kan, Iya, bisa gigi. ketusuk ke gigi Ada ya. yang suka ngunyah tulang gitu ya. Nah, tulang biasa di bagian sayap tapi enak sih dok. Iya, terus ketusuk, trauma ya. Kenapa bisa nyumbat kelenjar liurnya itu salurannya? Karena dia kena tusukan, ada luka. Penyembuhannya kan ada jaringan fibrosis. Kadang itu bikin berlebihan tumbuhnya, jadi sumbat dia. Berarti balik lagi ya dokter, Iya. ketika udah ada penyumbatan seperti itu, seharusnya ada perawatan ya dokter. Atau langsung pergi ke dokter kayak gitu ya, untuk konsultasi apakah ini jaringan yang di dalam mulut kita aman apa tidak, seperti ya dokter. Atau bagaimana? Kalau pertama-tama sih sebenarnya itu tidak tahu apakah itu bakalan akan menjadi penyumbatan atau tidak, itu kan kita tidak tahu, atau respon tubuh masing-masing. Oh begitu, jadi masih bisa dikatakan wajar lah dokter, selama kita tetap merawat lah intinya ya dokter. Iya. Merawat dan juga sering konsultasi. Sering konsultasi supaya jangan sampai terlambat. Makanya kita dari dokter gigi itu menyarankan kontrol lah 6 bulan sekali ke dokter gigi. Maksudnya supaya kalau ditemukan hal-hal yang tidak normal, tidak dalam batasan yang baik, bisa ditangani dengan segera. Misalnya kita temukan di bawah giginya itu ada kista, masih kecil 1 cm atau 2 cm, kan dia masih bisa kita kuret. Masih bisa digoreng ya dokter. Keluarin semua kistanya, giginya dicabut, rahangnya kan tidak sampai habis, banyak. Nanti yang rongga yang udah kita kuret itu kita bersihkan akan menutup kembali. Menutup secara alami ya? Iya, dokter? secara alami dia akan menutup, bertumbuh tulangnya dalam. Tapi kalau dia udah besar, Udah tamat. rahangnya kan dipotong. Iya dipotong udah ya dok. Kalau dipotong masih bisa meninggalkan basis rahangnya. Masih adalah 1 cm itu masih bisa bertumbuh lagi dia, walaupun ketebalannya tidak seperti semula. Walaupun posisinya itu sudah dewasa ya dokter. Iya. Masih bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya udah kepotong, nggak ada lagi sisa basisnya, itu mau nggak mau harus dipotong, rahangnya nggak bisa dia bertumbuh dalam arti dia bertambah tebal. Bukan bertumbuh kayak pertumbuhan masa kecil, enggak. Berarti maaf ya dokter sebelumnya, mungkin ada beberapa pasien dokter yang sudah mengalami hal tersebut ya dokter. Itu ya kalau yang udah habis rahangnya benar nggak ada Rahangnya. Jadi posisinya hilang kayak seperti apa, dokter? Rahangnya sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ada bahannya itu dipasang biasanya pelat mandibula pengganti rahang. Tapi ya tidak setebal rahang kita, cuma paling berapa 1 cm. Nah kalau nggak ada, ya nggak pakai rahang. Jadi ya jaringan lunak semua jadinya di sini. Oke. Nah dokter, jika kita biarkan ya otomatis ini pasti ada indikasi lain nih, kayak udah kan santai aja gitu, masih kecil. Apakah ada indikasi jika terjadi kematian dokter secara tidak langsung gitu? Walaupun posisi tumornya ini tidak terlalu besar. Contohnya aja tadi ya kayak ketusuk tulang duri yang mungkin tubuh ngerespon tidak baik sehingga menimbulkan penyakit itu. Bagaimana dokter? Tumor biasanya kan itu berjalan lambat, tidak cepat, kecuali dia ganas. Kalau ganas itu kan dalam tempo 1 bulan dia udah membesar. Tapi sebenarnya iritasinya itu bukan dalam tempo 1 bulan, dalam sebelumnya itu dia udah iritasi setiap hari. Dalam artian misalnya pasiennya perokok, terus yang makan sirih. Makan sirih? Iya. Juga bisa ada indikasi Memicu kanker, karsinoma. Waduh. Makan sirihnya bagus, tapi kimianya itu kan ada kapur itu ya.
Oh, berarti yang nggak baik itu ada kapur itu ya, dokter, Kapurnya sebenarnya? itu kan panas tuh, Oh, yang dicampur sama tembakau atau apalah namanya itu ya. iya, pinang biasa kayak gitu. Nah, Ah, itu dicampur. Biasanya tuh iritasi terus menerus, akhirnya sel-selnya berubah. Nah, kalau dia yang di dalam mulut itu CA, itu kalau dalam tahap awal itu biasanya masih masih bisa sembuh dengan cepat karena gini. Contohnya, pasien saya ada kasusnya squamous cell carcinoma. apa itu, dokter? Gimana? CA, CA CA. di lidah Eh, yang ganas, tumor kanker. ya? Tumor Tumor yang tadi. tumor ganas, Hmm, tumor yang kanker gitu CA. Sudah menjalar menjadi kanker atau dia Iya. memang indikasinya kanker di awal? Dari awal udah kanker. Oh. Nah, itu di lidah. Karena dia Akibat dari datang apa, dokter? merokok. Merokok. Iya. Karena dia datang tahap awal, saya lihat oh ini kasusnya ganas nih. Langsung saya tawarkan ke dia untuk lidahnya dipotong. Waduh, lidah dipotong. Iya. Jadi gimana nih, dokter? Dipotong. Wah, horor nih, dokter, kalau lidah dipotong. Nggak bisa Iya. ngerasa juga, nggak bisa. Iya. Ngobrol tuh paling Susah, sulit. sariawan aja sulit. Iya. Nah, motongnya itu 1 cm dari lesinya. Lesi. Lesi itu artinya tumornya itu. Oke, dari tumor itu Dari ya. jaringan sehat itu kita potong. Nah, tapi sekarang setelah dipotong dengan cepat, dia udah sehat. Udah kita cek lagi PA namanya, kita ambil sel-selnya, udah bersih lidahnya. Jadi sekarang dia udah survive lah, maksudnya nggak semakin parah. Beda kalau dia datangnya 3 bulan kemudian misalnya. Jadi semakin cepat penanganannya, hasilnya semakin baik. Lidahnya kan nanti tumbuh lagi. Kalau tidak habisnya 2/3, kalau cuman dia habisnya misalnya ujung lidahnya ngambil dari samping kan lidahnya tumbuh lagi. Cuman ya tidak sebesar lidah Pada sebelumnya, sebelumnya. lebih mengecil. Waduh, ternyata horor juga nih. Iya. Sampai lidah juga terindikasi terkena kayak gitu ya, dokter. Nah, tadi kan dokter sempat menyinggung sirik pun, orang ngiri itu bisa ada indikasi terkena tumor juga ya. Tapi yang menyebabkan itu di yang bahan kimia ya. Bahan kimianya Nah, di bahan itu. kimia di kapur tersebut ya, dokter. Tapi sirik sama pinang aman-aman aja ya, dokter. Aman-aman Bahkan aja. kan zaman dulu bilang kayak gini, dokter. Ketika nyiri gigi bagus kayak gitu, itu bagaimana tuh, dokter? Apakah Betul. Iya. Betul, sahabat PKRS, sobat PI. Sirik itu bagus untuk gigi. Kenapa? Karena dia ada flornya. Ada flornya. Ya. Jadi itu sebenarnya bagus untuk kepadatan gigi, apalagi masa pertumbuhan. Yang nggak bagusnya itu ya zat kimianya itu. Kabur tadi itu ya, dokter, Iya. bersamaan dengan sirik. Betul. Makanya sirih kan ada dijadikan apa? Pasta gigi. Pasta gigi Iya. sirih. Iya, Nah, itu benar, kan ada. lah zat-zatnya dalamnya itu. Oke, wah, berarti saya tekankan kembali sirik itu aman, bahkan bisa membuat gigi sehat ya. Gitu. Iya. Yang nggak aman itu kapurnya tadi ya, dokter, Iya. yang ada zat kimianya. Nah, lanjut ya, dokter. Tadi dokter juga menyinggung ya, ada salah satu pola hidup tidak sehat, yaitu merokok. Iya. Juga bisa berpengaruh terhadap tumbuhnya tumor ini ya, Iya. bahkan sampai ke kanker. Iya. Nah, apakah sangat berpengaruh banget nggak sih, dok, pola hidup tidak sehat ini selain merokok ya, dok? Mungkin sering bergadang, Iya. minuman alkohol dan lain sebagainya, itu bagaimana, dokter? Cukup berpengaruh sih ya. Salah satunya yang kita bahas dulu mengenai rokok tadi. Itu kita bayangkan aja, kita berada dalam satu ruang yang penuh asap. Oke. Apa yang terjadi? Kita Sesak. kehabisan oksigen. Iya, sesak. Akhirnya kita meninggal kan. Begitu juga kita merokok, ngisap ke dalam. Sel-sel kita itu kan dilewatin sama karbon dioksida. Mereka juga butuh oksigen. Tapi ternyata yang lebih banyak ke dalam kan CO2-nya sama zat-zat yang lainnya. Jadi dia kan pengen hidup, berubah bentuk dia. Dia pengen hidup, dia kenapa berubah bentuk? Dia mempertahankan diri. Jadi dia berubah bentuk menjadi tidak normal.
Tuh. Nah itu dia bertumbuh menjadi kanker. Nah kemudian pola hidup yang lain, makan makanan yang mengandung zat kimia. Junk food seringnya dokter. I- Atau zat kimia maksud dokternya seperti apa dokter? Misalnya di sini kan banyak pertambangan liar, air raksanya biasanya dibuang sembarangan. Nah itu dimakan ikan, Oh. raksanya mengendap di ikan, ikannya kita makan, raksanya tinggal dalam kita, memicu juga. Begitu. Terus ada yang airnya itu mengandung raksa, anak-anak pada berenang, bisa juga. Jadi banyak penyebabnya. Belum lagi yang ikan asin misalnya, sekarang kan tidak seperti zaman dulu. Iya dokter. Sudah lebih keras. Jadi saya mikir ini ada apa nih? Takutnya sih mungkin disemprot formalin, disemprot baygon dan nggak kena lalat. Nah itu juga pemicu jadi kanker. Terus makanan yang dibusukkan, apalah namanya yang dibusukkan dulu, diawetkan. Nah itu juga Fermentasi yang tidak wajar lah seperti itu. Dan itu semua menimbulkan gangguan pada kesehatan kita. Selain di rahang, mungkin munculnya bisa jadi kanker usus gitu. Berarti pola hidup tidak sehat ini juga sangat berpengaruh ya dokter bagi kesehatan. Sangat berpengaruh. Nah bukan hanya di bagian mulut saja, tetapi seluruh tubuh juga bisa merasakan dari pola hidup tidak sehat. Bisa. Nah, jadi dokter, apakah ini kita lanjut ya dokter? Nah, untuk penggunaan kosmetik atau skincare bisa nggak dokter terjadi pengaruhnya tumor ini? Jadi kosmetik itu kalau dia tidak mengandung unsur-unsur kimia sih aman-aman saja. Tapi manakala kosmetik itu mengandung kimia, misalnya raksa, merkuri, biasanya kayak gitu ya dokter? Iya, merkuri. Nah itu dia akan merubah sel-sel itu. Apalagi dia misalnya kosmetiknya berat, dikelupaskannya cepat, kasih merkuri lagi, udah cepat dia berubahnya. Jadi jaringan di kulit menjadi tipis, cepat masuk ya dokter? Cepat masuk, terus kena paparan matahari lagi, udah. Tamat lah kayak gitu ya. Hilanglah kecantikannya. Nah dokter, untuk penggunaan ini ya, kalau penggunaan sunscreen itu apakah juga berpengaruh ya dokter untuk menghalangi lah dari paparan sinar matahari dan penyakit yang nggak kita inginkan seperti tumor wajah salah satunya dokter? Iya, sunscreen itu kan tujuannya melindungi wajah kita. Iya. Itu sangat bagus sih untuk menangkal radiasi sinar matahari. Cuman harus dilihat juga SPF-nya kan. Iya. Berapa SPF-nya? Kalau SPF-nya cuma 15, kita ke lapangan nggak cukup. Kan 15 itu paling cuma 3 jaman, paling tidak yang SPF 40 atau berapa. Cuman yang itu yang lebih tahu dokter kulit lah. Ya, tapi ini kan untuk informasi juga untuk SRP dan PKS kan di sini kita membahas tumor wajah, apakah indikasinya ternyata ada. Gitu. Semua ada jika dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai jalur lah gitu ya dokter. Nah dokter, kita lanjut lagi nih, bagaimana nih cara kita ya agar terjauh dari penyakit ini, menjaga kesehatannya bagaimana dokter? Tetap aja sih ya, kalau untuk menjaga kesehatan, sahabat PKRS, sahabat TI, sama dengan yang lain. Tidur yang cukup, makan makanan yang cukup, bersih, bebas dari kimia, yang ada seratnya lah ya. Ada yang nggak suka makan sayur, itu tidak baik buat pencernaan. Terus makanannya kalau bisa jangan terlalu banyak zat kimia lah. Nah dokter, tadi kan dokter juga menyinggung tentang pola tidur. Iya. Jaga pola tidur. Nah untuk ukuran orang dewasa ya, karena kan aktivitas banyak ya dokter. Itu yang baik itu tidurnya yang cukup seperti apa dokter dan berapa lama gitu dokter? Kalau tidur yang cukup sih tergantung bawaan orangnya sih ya. Dia terbiasa tidur berapa jam. Misalnya antara 6 sampai 8 jam itu biasanya.
Ada yang 8 jam, ada yang 6 jam udah cukup. Jangan kurang dari yang biasa. Oke, berarti kalau misalnya kurang dari biasa itu udah dianggap pola tidurnya udah nggak baik ya dokter? Iya, kalau misalnya 8 jam itu biasanya 8 jam sehat katanya, tapi ada yang nggak bisa tidur 8 jam. Aha. 6 jam udah. Tapi besoknya jangan 2 jam gitu. Oh, nggak bisa. Teratur. Mungkin nanti apa besok lagi ditambah lagi 4 jam? Nggak gitu konsepnya ya dokter? Bukan gitu, misalnya iya 6 jam, saya biasa 6 jam, hari ini saya 2 jam, besok disambung deh jadi 10 jam, bukan seperti itu, bukan pola Nggak yang gitu baik. konsepnya Iya. dokter. Oke. Malam itu, bukan siang tidurnya. Aha. Kalau malamnya tidak tidur, itu nanti HB-nya turun. Makanya Malam ada disuruh darah ya. tidur. Nah, malamnya harus tidur. Nah, tuh jadi sobat PI dan juga sahabat PKS, pola hidup yang sehat juga menentukan bagaimana seseorang itu sehat atau tidak ya dokter. Iya. Salah satunya itu adalah pola tidur yang cukup atau tidak. Nah, selanjutnya dokter, bagaimana nih tanggapan dokter ya terkait dengan tumor wajah ini yang masih banyak sekali masyarakat di luar sana, bahkan saya sendiri saja masih belum tahu ya terkait dengan tumor wajah. Syukur hari ini dokter hadir membahas tentang tumor wajah nih. Bagaimana dokter? Iya, di masyarakat kita itu banyak yang belum paham, banyak yang merasa bahwa itu sesuatu penyakit yang biasa-biasa. Terus tidak datang ke rumah sakit karena takut. Ya kan? Jadi mereka umumnya datang tuh setelah besar. Kemudian mereka sebelum ke rumah sakit sudah mengobatin entah kemana-mana aja. Ada yang obatnya diminum, racikan. Iya. Ada yang ditempel langsung. Alhasil datang ke saya itu pencernaannya udah rusak karena herbal-herbal tersebut. Kemudian ada yang ini tumornya itu menjadi lebih ganas dari biasa karena ditempelin. Jadi dipicu dia, dirangsang. Oh, biasa kan dikompres orang bilang kayak gitu. Kompres, terus dimasukin ke dalam tepung apa. Herbal itu bagus. Karena obat-obatan kita juga dari herbal sih sebenarnya awalnya ya. Hanya saja karena tidak ada ukurannya, ya kan? Jadi dosisnya tidak tentu ya dokter, Iya. bahkan bisa jadi kelebihan. Betul. Di herbal itu kan ada yang yang bagus, ada yang jadi racunnya, ada yang jadi obatnya. Belum diekstrak. Oke. Nah, itu masuk semua. Nah, itu kadang-kadang yang menimbulkan datang-datang, aduh sakit banget perut saya nih. Tanyain, oh iya karena herbalnya. Nah, itu yang udah terlambat. Oke. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi tahap-tahap orang datang ini kalau dia kecil itu biasanya penyembuhannya lebih baik. Kalau dia udah besar menimbulkan kecacatan. Tapi kalau udah melewatin rongga-rongga wajah nih, misalnya kayak pasien ada datang setelah dia rahangnya habis, tumornya udah meluas ke tulang, ke ini bagian pipi luar, pipi dalam, masuk ke rongga sinus, masuk ke hidung, udah kena ke pangkal lidahnya, di belakang di tenggorokan. Saya nggak bisa apa-apa lagi. Apanya yang mau saya operasi lagi kan? Akhirnya pasiennya hanya bisa di kemoterapi. Kemoterapi syukur-syukur mengecil. Kalaupun tidak mengecil, diharapkan tumornya tidak semakin membesar. Membesar dan menjalar. Menjalar lagi. Gitu. Nah itu kalau sudah kemana-mana tumornya. Tapi kalau dulu dia datang dalam keadaan masih kecil, itu kan tinggal dibuang jaringannya sama jaringan sehat sekelilingnya. Habis itu di kemo, udah survive dia, ya kan? Berarti untuk cara penanganannya ya memang seperti tadi dokter bilang ya. Iya. Sejak dini memang sudah harus dicek, seharusnya seperti Iya, itu. Tapi begitu. kalau memang sudah sampai menjalar ke jalur-jalur mana Iya. itu udah
jalur tol gitu, Ah, udah ya, nggak ya. bisa dihambat lagi. Udah parah deh itu kan bisa. Udah parah. Dokter juga angkat tangan ya, dokter Angkat udah tangan. udah memang jalur satu-satunya kemoterapi, dan mungkin syukur lah masih diberi umur panjang sama Tuhan ya, dokter. Iya. Tapi kalau memang udah ngap-ngap di ujung jalan, waduh, Iya. itu kan gawat kan. Sama aja yang bilang awalnya sakit gigi itu hal yang biasa, tetapi bisa menimbulkan kematian kayak gitu. Iya. Jadi makanya harus rajin kontrol tadi itu. Ketika merasakan di dalam rongga mulut atau di wajahnya ada sesuatu yang tidak normal lebih dari 2 minggu, Harus dicurigai ya. harusnya langsung berobat. Kadang ada juga disangka sariawan, sudah sebulan. Begitu saya operasi, dicek patologi anatomi, jaringannya ternyata adalah CA, kanker. Sudah kanker ya, dokter? Iya. Waduh. Padahal disangka masih sariawan. Jadi dalam mulut juga ada seperti sariawan, besarnya misalnya 1 cm, ya diameternya. Udah sebulan enggak sembuh-sembuh, itu pun patut dicurigai ada tumor dalam mulut. Waduh, berarti ya kita sebagai manusia ini memang harus rajin-rajin lah ya, dokter, merawat diri, konsul, Iya. dan peka terhadap diri sendiri, dokter ya. Iya. Karena keadaan tubuh itu memang ya kita sendiri yang tahu bagaimana, apakah kita fit atau tidak ya, dokter. Iya, betul. Nah, jadi untuk sobat PI dan juga sahabat PKRS di mana kalian berada, siang hari ini kita banyak dapat ilmu yang bermanfaat ya dari dokter Caroline terkait bahaya dari tumor wajah ini. Ternyata dari hal kecil aja bisa jadi besar kayak itu ya, dokter. Nah, dokter, untuk selanjutnya nih, jika ingin konsultasi, tadi kan dokter bilang ayo konsul gitu. Nah, ke Rumah Sakit Sudarso ke bagian apa nih, dokter? Mungkin bisa sampaikan ke sobat PI dan juga sahabat PKRS di rumah, dokter. Ya, sobat PI dan sahabat PKRS sekalian, ketika hendak konsultasi bedah mulut maksilofacial bisa di Poli Bedah Mulut Maksilofacial di Sudarso. Pagi dari jam sampai jam 12 ya pendaftarannya. Di Poli Bedah Mulut Maksilofacial lantai 3. Tuh, jadi Poli Bedah Mulut Maksilofacial di lantai 3 di atas gedung administrasi. Iya, benar? betul. Oke, betul sekali. Gedung rawat jalan. Gedung rawat jalan. Udah masuk ke rawat jalan ya, karena nyambung soalnya. Iya, gedung rawat jalan. Oke. Nah, jadi buat sobat PI dan juga sahabat PKRS dimanapun kalian berada, jika ingin konsultasi ataupun berobat ya, bisa aja langsung datang ke Rumah Sakit Dr. Sudarso Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Jalan Dr. Sudarso juga. Langsung ke Poli Bedah Mulut dan Maksilofacial di lantai 3 Rumah Sakit Dr. Sudarso di bagian rawat jalan kayak gitu. Nah, dokter, selanjutnya ya ini ya, dokter tadi kan udah nyampaikan kemana untuk konsul. Nah, biayanya bagaimana, dokter ini? Apakah ditanggung BPJS mungkin yang punya BPJS, atau bisa saja ada beberapa konsultasi yang kalau misalnya konsul tuh biayanya nggak semahal yang teman-teman kira gitu, dokter? Ya, sahabat PKRS, sobat PI, kalau mau Sudarso, kalau ada penyakit tumor, itu semua dijamin oleh BPJS. Tidak ada dikutip bayaran lagi, cuman yang harus sabar, karena kan antriannya panjang. Itu aja, yang penting sabar. Semua di-cover oleh BPJS sampai selesai. Jadi aman lah jika teman-teman semua punya BPJS kayak gitu ya, dokter. Iya. Nah, tentu kalau misalnya ini ya, dokter, kalau pakai biaya pribadi pun harganya kalau konsultasi nggak seekspektasi semahal ketika kita pergi ke dokter kan ya, dokter? Iya. Nah, Karcisnya paling berapa ya? 50.000 ya? tuh, jadi nggak mahal Nggak untuk mahal. konsultasi itu, nggak perlu merogoh kocek yang dalam banget. Betul. Kalau dikit aja gitu ya, dokter. Iya. Karena kan demi kesehatan kita juga. Iya. Bagaimana cara kita merawat diri Iya. agar tetap sehat, karena apalagi di saat masa pandemi ini ya, dokter. Iya. Kita memang harus benar-benar menjaga tubuh sefit mungkin agar terjauhi lah dari pandemi ini. Iya, betul. Oke. Dan dokter,
selain itu juga ya di Sudarso juga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya dokter. Iya. Gedung Corona tuh beda. Guys. Beda. Jadi tenang-tenang aja. Iya. Jadi nggak dicampur, jauh banget itu gedungnya di belakang sana tuh. Kalau sahabat PI ada lewat di daerah Sudarso, Iya. itu jauh. Jauh. IGD-nya juga beda. Oke, nah dokter terima kasih banyak sudah berkenan hadir siang hari ini. Kita membahas banyak sekali informasi dan ilmu pada hari ini bersama Sobat PI dan juga sahabat PKRS. Sebelum kita tutup, ini ada jargon juga ya dari PKRS. Jadi kayak gini ya dokter. Bersama PKRS hidup sehat, cerdas bersama PKRS. Kayak gitu ya dokter? Iya. Nah, oke. Sama-sama ya dokter. Bersama PKRS hidup cerdas, sehat bersama PKRS. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Di episode selanjutnya kita akan membahas seru kembali informasi-informasi tentang kesehatan dan layanan Rumah Sakit Dr. Sudarso Provinsi Kalimantan Barat. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.